hearts we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. Terima kasih. Setelah tadi kita berdoa, Bapak akan At least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Zainuddin, guru dari komputer dan jaringan di SMK Ristek Indramayu, sekaligus mahasiswa PPG Darjab tahun 2023 di Universitas Negeri Semarang dengan NIM 23980121114. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan nomor daftar ujian 202363245 dengan materi Tekno Entrepreneurship di bidang teknologi jaringan dan informatika. Kelas 10 menggunakan model problem based learning. Mari kita simak bersama. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing yang akan dipimpin oleh saudara Nadia. Silakan Nadia pimpin. Sebelum belajar, kita berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai, beri salam. Assalamualaikum
langsung. Terima kasih. Setelah tadi kita berdoa, Bapak akan mengabsensi satu persatu. Ya, Adiro. Adelinda, Adiro. Ahmad Faiz, Bunga Indrianto, Hilda Handayani, Melina, M. Ilham, Muhammad Cahyono, Nadia Sofa, Titi Yulianti, Adiro. Muhammad Okan. Bapak. Izin. Tadi di absensi berarti yang tidak masuk hanya Okan saja. Nah, alasannya izin. Selanjutnya nanti materi selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran tersebut? Nah, di sini apa yang Anda ketahui tentang techno entrepreneurship, jelaskan sesuai dengan pendapat Anda. Coba Nadia. Orang yang membuat sebuah peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Tadi Nadia kan sudah menjelaskan bahwasanya techno entrepreneurship itu memanfaatkan teknologi yang berkembang pada saat ini. Nah, yang berkembang pada saat ini tentang apa saja? Tentang media sosial yang kita tidak bisa untuk membendungnya. Ya, contohnya untuk melakukan promosi bisa melalui TikTok, Facebook ataupun perangkat lainnya. Nah, platform-platform lainnya seperti Lazada itu juga kita bisa sebagai ajang promosi ataupun tempat untuk menjual produk kita. Kenapa kita memilih platform tersebut? Ya karena sedang berkembang pada saat ini. Apalagi teknologi berkembangnya itu sangat pesat. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, contohlah dalam hal kecil saja, kita membeli makanan, kita tinggal klik aplikasi makanan tersebut, nanti akan dikirim dan bayarnya bisa COD juga. Tadi kan sudah dijelaskan tentang techno entrepreneurship secara singkat. Nah, apakah kalian tahu orang-orang yang sukses pada bidang techno entrepreneurship pada saat ini? Nah, itu contohnya salah satu tokoh yang terkenal pada saat ini adalah Elon Musk. Dia itu memiliki, sekarang dia itu membeli perusahaan Twitter. Ya. Setelah itu ada lagi tentang orang Indonesia seperti Nadiem Makarim. Sekarang dia itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Indonesia. Itu adalah contoh salah satu orang-orang yang sukses pada bidang techno entrepreneurship. Salah satunya itu. Bapak akan menjelaskan materi tentang pembelajaran pada saat ini. Nah, materi pembelajaran karakter techno entrepreneurship. Nah, seperti yang diisyaratkan oleh instalasi tersebut, ini adalah panduan dari dua kata seperti kata yang berkaitan tentang teknologi dan entrepreneurship yang berarti kewirausahaan. Nah, secara menyeluruh ini adalah semacam wirausaha di bidang teknologi. Proses teknologi merupakan kombinasi dari kemajuan teknologi dan keterampilan kewirausahaan. Jadi kegiatan wirausaha sekarang ini tidak terpatok
hanya wirausaha saja, tapi kita itu harus mengkolaborasikan antara kewirausahaan dengan teknologi yang berkembang pada saat ini. Kalau kita tidak bisa mengkolaborasikan, usaha kita ya memang berkembang, tapi tidak berkembang secara pesat. Bahkan dengan adanya teknologi kita bisa saling berkomunikasi dengan pihak luar, bukan berarti di Indonesia saja. Kemungkinan kita bisa mengekspor barang melalui dengan cara ya saling berkomunikasi dengan teknologi tersebut. Bahkan saat ini arang batok kelapa saja kalau kita bisa mengemas untuk mempromosikan itu bisa sampai ke Malaysia. Itu namanya arang bracket. Bracket itu sudah ada yang mengirim sampai ke luar negeri, padahal itu cuma arang saja, tapi kan proses dari pengemasan untuk memvideokan arang tersebut, kemudian manfaat-manfaatnya kan sekarang enak. Kita pakai aplikasi, kemudian dipercantik, kita poles, kita tempel, mempromosikan, orang pasti bakalan terpercaya. Kurang lebih seperti itu. Kolaborasi antara wirausaha dan teknologi. Nah, dalam transformasi produk dan layanan begitu integral dan techno-entrepreneurship adalah teknologi. Ini adalah generasi baru di bidang kewirausahaan. Ya. Jenis-jenis wirausaha ini cocok untuk orang yang cerdas. Satu, cocok untuk orang yang cerdas, inovasi, paham tentang teknologi, nafsu terhadap teknologi, dan bersemangat dalam perhitungan. Techno-entrepreneurship mencapai tingkat kesuksesan berikut melalui kerja tim. Jadi ketika kita melakukan sebuah pekerjaan tentang teknologi, kewirausahaan berkaitan dengan teknologi, itu tidak bisa kita bekerja sendiri saja. Ya, harus ada tim yang membantunya. Nah, kalau kita ya melakukan sendiri saja bisa, tapi nanti bakal susah sendiri lagi. Entrepreneur begitu dari entrepreneurship development memberikan gambaran tentang kewirausahaan melalui pemanfaatan inovasi berbasis dengan teknologi yang didasari pada basis teknologi yang digunakan sebagai alat bisnis. Tapi perlu memiliki penguasaan teknologi yang cukup bersaing dalam bisnis modern. Itu menurut Carneywood et al. 2021 Maret 2017. Selanjutnya itu pengetahuan tentang pentingnya menyampaikan diri menjadi entrepreneur atau wirausaha harus ditanamkan sejak dini. Pengetahuan tentang pentingnya menyampaikan diri menjadi entrepreneur wirausaha harus ditanamkan sejak dini, sehingga kalian mempunyai kemandirian untuk berani mengambil resiko, mampu memanfaatkan peluang usaha sekecil apapun. Nah, kalian kan ini kan sudah SMA ataupun SMK. Apakah kalian sudah punya pikiran untuk menjadi seorang entrepreneurship atau yang wirausaha? Tidak. Alasannya apa? Karena masih enak minta uang sama orang tua. Aduh, ya. Padahal kalau kita itu belajar sejak dini, nanti ketika kita sudah berumah tangga ataupun apa, kita itu sudah siap mental ataupun fisik terhadap gonjangan-gonjangan yang terjadi pada wirausaha kita. Kalau kita belajar sejak dini, apa lanjutkan lagi. Nah, serta memiliki jiwa pantang menyerah. Techno-entrepreneur tidak bisa dibentuk dengan hanya teori dan tugas saja di kelas, tetapi harus dipraktekkan dan bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri atau budi melalui PKL. Nah, kita terkadang di SMK kan ada PKL-nya. Nah, itu salah satu contohnya, melatih
diri tentang kemampuan kita ketika kita lulus. Kita itu sudah dibekali dengan ilmu yang pernah kita lakukan ketika pas waktu SMK yang namanya PKL. Magang maupun pelatihan yang diperlukan untuk menambah wawasan tentang produk maupun teknologi yang dikembangkan. Nah, ketika kita ingin mengembangkan sebuah teknologi usaha kita bisa mempresentasikan melalui instansi-instansi tertentu yang siap menerima presentasi kita. Nah, selanjutnya dalam rangka proses pengembangan pembinaan sikap mental kewirausahaan bagi kalian perlu dikembangkan suatu model pembelajaran atau pelatihan yang dipotensialkan dan strategi yang tepat, karena kegiatan komersil dan ekonomi akan bergantung pada teknologi informasi dan organisasi yang terus mengembangkan keterampilan dengan teknologi canggih dan inovasi berlanjut. Nah, itu penjelasan materi tentang Techno Entrepreneurship. Nah, setelah ini Bapak akan membentuk kelompok, tentang mencari informasi tentang Techno Entrepreneurship. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Bapak ada video tentang salah satu contoh materi tentang Techno Entrepreneurship. Kalian lihat dulu, nanti kalian baru mengerjakan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan, mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Unif. Dan kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul mengenal Technopreneurship. Nah, apa itu Technopreneurship? Technopreneurship adalah suatu usaha bisnis yang berbasis pada teknologi tinggi yang biasanya berasal dari bidang TIK, elektronik, internet, life science, dan bioteknologi. Technopreneurship juga dapat diartikan sebagai badan usaha yang memberikan pelayanan atau jasa di mana teknologi merupakan faktor kritis dari pencapaian misi dari perusahaan itu, seperti Facebook, Google, ruang guru, dan lain-lain. Sudah Mas. Technopreneurship adalah kewirausahaan di dalam Nah, apa itu Technopreneurship? Technopreneurship adalah suatu usaha bisnis yang berbasis pada teknologi tinggi yang biasanya berasal dari bidang TIK, elektronik, internet, life science, dan bioteknologi. Technopreneurship juga dapat diartikan sebagai badan usaha yang memberikan pelayanan atau jasa di mana teknologi merupakan faktor kritis dari pencapaian misi dari perusahaan itu, seperti Facebook, Google, ruang guru, dan lain-lain. Atau secara singkatnya, Technopreneurship adalah kewirausahaan dalam bidang teknologi. Selanjutnya, apa itu entrepreneur dan entrepreneurship? Pertama, entrepreneur atau wirausaha adalah orang yang masuk dan menjalankan atau menjadi pionir usaha baru. Biasanya, entrepreneur adalah orang yang menggunakan kedua bagian otaknya, yaitu otak kiri yang berhubungan dengan logika berpikir dan otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas. Sedangkan entrepreneurship dapat diartikan sebagai memulai suatu bisnis yang baru, sehingga dalam melakukan entrepreneurship dibutuhkan kreativitas, inovasi, dan keberanian. Bagaimana mengembangkan suatu technopreneurship? Dalam pengembangan technopreneurship ada yang disebut seed model. Model adalah gabungan dari 4 poin, yaitu self-mastery, environment mastery, enterprise mastery, dan development of business plan. Yang pertama, self-mastery atau penguasaan terhadap diri sendiri, yang mana dapat diartikan sebagai kemampuan menganalisis dan mengenali diri sendiri. Apa hobi kita, apa hal yang membuat kita tergugat, apa yang kita inginkan, apa yang tidak kita inginkan. Sehingga
Self-mastery akan memunculkan passion kita. Dengan hal ini, kita bisa melakukan hal yang kita benar-benar suka sehingga tidak terdapat penyesalan ketika mengambil jalan ke depannya. Nah, orang yang memiliki kemampuan untuk menguasai dirinya sendiri disebut self-mastered person. Beberapa karakteristik dari self-mastered person seperti yang pertama, tidak membutuhkan IQ atau kecerdasan intelektual yang tinggi, tapi self-mastered person memiliki EQ dan EQ yang tinggi. EQ itu apa? EQ adalah kemampuan seseorang untuk keluar dari masalah, dan EQ atau kecerdasan emosional adalah kecerdasan seseorang yang berkaitan dengan kontrol diri dan emosinya, sehingga seorang self-mastered person mampu merubah kesulitan yang dihadapinya menjadi sebuah peluang. Seperti kata Albert Einstein, di tengah kesulitan terdapat kesempatan. Sifat alamiah dari self-mastered person yaitu pertama, performer, artinya seseorang yang kompetitif dalam bekerja. Yang kedua, epicure, artinya kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga mampu memotivasi diri dan orang lain. Yang ketiga, boss, artinya seseorang yang berani ambil inisiatif dan tanggung jawab, tidak ragu ketika mengambil keputusan, berani ambil risiko, dan menyukai tantangan. Selanjutnya itu memanfaatkan otak kiri dan otak kanan. Nah, self-mastered person juga seorang yang memiliki impian, cita-cita, atau tujuan hidup yang jelas ke depannya. Selanjutnya, environment mastery atau penguasaan terhadap lingkungan. Maksudnya adalah kemampuan untuk mencari ide bisnis dengan mencari peluang di lingkungan. Beberapa contoh poin dari environment mastery seperti serendipity walks. Serendipity walks dapat diartikan sebagai suatu kebetulan yang terjadi di lingkungan kita yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, di mana kebetulan ini bisa membawa kita kepada suatu kesempatan untuk memulai bisnis baru. Hal ini dapat diperoleh ketika seseorang mendapatkan suasana baru, sehingga dapat diperoleh penglihatan atau pandangan-pandangan baru. Selanjutnya itu krisis. Krisis dapat diartikan sebagai suatu kejadian di lingkungan, di mana terjadi ketidakpuasan atau keinginan adanya suatu perubahan atau revolusi. Nah, krisis ini bisa menjadi kesempatan untuk memulai suatu bisnis atau tindakan yang menjadi titik balik dari suatu hal baru. Selanjutnya yaitu tren. Nah, tren artinya kecenderungan yang ada sekarang. Hal-hal apa yang ada sekarang, hal-hal apa yang populer sekarang. Sehingga dalam mengambil suatu kesempatan diperlukan informasi mengenai tren yang terjadi. Seseorang yang memiliki penguasaan terhadap lingkungan disebut environment mastered person. Beberapa poin yang bisa dijadikan sebagai karakteristik environment mastered yaitu pertama, mengerti selak-beluk usaha yang digeluti. Artinya, seseorang yang mengerti industri atau usaha yang digeluti, luar dan dalam, maupun bagaimana cara pengelolaannya. Selanjutnya, memiliki strategi dan mampu menciptakan inovasi. Environment mastered person memiliki strategi ketika menjalankan bisnis dan industrinya untuk langkah ke depannya, dan mampu menciptakan inovasi-inovasi baru yang belum sempurna atau belum ada sebelumnya. Next, tidak dikuasai oleh situasi. Tidak dikuasai oleh situasi artinya tidak menyerah pada situasi dan mengikuti arus begitu saja, tetapi memanfaatkan situasi yang ada dan mengubahnya menjadi suatu peluang. Selanjutnya, memiliki paradigma positif. Dengan adanya paradigma positif, maka ketika seseorang menghadapi tantangan, orang itu tidak akan mengeluh, tapi melihat adanya kesempatan atau peluang yang bisa diambil dari masalah itu. Seperti kata Victor Kiam, pengusaha hanyalah mereka yang memahami bahwa ada sedikit perbedaan antara hambatan dan peluang, dan mampu mengubah keduanya menjadi keuntungan mereka. Enterprise Mastery atau penguasaan terhadap manajemen usaha merujuk pada bagaimana menjalankan suatu bisnis, mulai dari pembuatan bisnis, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen keuangan, dan manajemen risiko. Adapun orang yang menguasai manajemen usaha atau enterprise mastered person adalah seorang yang mengerti dan mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen seperti pemasaran, sumber daya manusia, operasional, dan keuangan. Selanjutnya, seseorang yang mengerti dan mengintegrasikan proses dari manajemen, mulai dari planning, organizing, directing, dan controlling. Kedua poin sebelumnya menunjukkan seseorang yang ahli manajemen, tapi
Sebenarnya yang paling penting adalah kemampuan memimpin dan menginspirasi sekitar, sehingga keinginan-keinginan yang diinginkan seseorang dapat terwujudkan. Yang terakhir, development of business plan atau pengembangan suatu rencana bisnis. Rencana bisnis merupakan hal yang sangat penting bagi suatu usaha. Business plan ini berfungsi untuk mempertajam rencana yang telah ditetapkan dan mengetahui arah dan tujuan suatu perusahaan. Terdapat 3 poin utama dalam pengembangan business plan. Yang pertama, tulis rencana business plan. Jadi, seseorang harus mampu mewujudkan ide-idenya dalam bentuk business plan. Yang kedua, mempresentasikan dan mempertahankan business plan. Dan yang ketiga adalah menambahkan perbaikan-perbaikan pada business plan yang telah dibuat. Setelah mengetahui apa itu technopreneurship, selanjutnya saya akan menjelaskan ide bisnis technopreneurship saya. Ide bisnis yang saya rencanakan adalah membuat mobil application, game anak, dan membuat desain template dan web. Nah, ide yang saya miliki saat ini untuk aplikasi mobil adalah aplikasi tanam panen. Seperti namanya, aplikasi ini akan membantu petani mulai dari menanam, memanen, sampai penjualan. Meski telah banyak aplikasi e-tani, tapi belum ada yang terlalu powerful dan all-in-one seperti bidang-bidang lain seperti Hello Dokter, Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, dan lain-lain. Ataupun jika ada, tapi belum tersebar sampai ke tempat tinggal saya. Jadi saya berencana membuat aplikasi ini di mana akan memberikan berbagai fitur untuk membantu pertanian. Fitur yang saya tawarkan untuk aplikasi ini adalah yang pertama, tanaman yang cocok untuk suatu daerah dengan melakukan pendekatan tipe tanah dan musim. Yang kedua, langkah-langkah dalam penanaman tanaman dan alternatif-alternatif yang bisa dilakukan untuk penanaman tersebut. Yang ketiga, akan memberikan schedule waktu pemeliharaan tanaman. Yang keempat, memberikan info mengenai toko-toko pertanian sekitar. Yang kelima, akan memberikan info dan solusi untuk masalah kesehatan tanaman. Dan dengan analisis gambar, maka akan mendeteksi hama atau penyakit yang menyerang suatu tanaman. Yang keenam, akan memberikan informasi mengenai analisis harga pasar baik lokal, nasional, ataupun global, lalu tempat promosi dan penjualan. Dan terakhir yaitu sharing keluhan dan solusi. Fitur ini berguna untuk menjadi tempat komunikasi antar petani dan menyampaikan keluhan yang dihadapinya kepada petani lain. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Apa kini pemimpin ayam hingga kuning? Rasa gorengan ini. Selesai mengerjakan LKPD-nya. Silakan nanti maju dulu. Siapa dulu dari kelompoknya? Siapa dulu? Kelompoknya ada dia. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang entrepreneurship dan wirausaha. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Adelinta. Nama saya Adelia Mandini. Nama saya Boyenda Putri. Kami akan menjelaskan tentang techno entrepreneurship. Adapun beberapa contoh technopreneurship yaitu Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, Bukalapak, dan Traveloka. Oke. Tadi kan kita sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, sekarang Bapak akan menanyakan atau umpan balik terhadap hasil dari apa yang kita presentasikan tadi. Ya. Apakah ada pertanyaan? Bapak, Ya. dari manfaat entrepreneurship itu buat kesehariannya apa aja, Pak?
Manfaatnya itu bagi kita ya dalam kehidupan sehari-hari, mempermudah kita dalam melakukan segala aktivitas, mulai dari belanja online, beli makanan, dan lain-lainnya. Jadi kita itu tidak harus mendatangi orangnya dengan teknologi. Dengan bantuan teknologi, kita itu bisa lebih mudah. Kalian kan sudah melakukan atau mempresentasikan, pasti kan ada kendala. Nah, kendalanya itu apa saja ketika mengerjakan hal tersebut? Internet yang terbatas, kemudian kuota, ya, wifi dan lain-lainnya, peralatan yang kurang mendukung. Materi kita hari ini kita sudahi. Nah, manfaat dan kesimpulan tadi kan sudah Bapak jelaskan, hasil dari pembelajaran kita, umpan balik dan kegiatan refleksi sudah dilaksanakan. Nah, untuk materi selanjutnya nanti melanjutkan tentang techno entrepreneurship yang lebih khusus. Nah, sekarang materi sudah dijelaskan, terus kesimpulan sudah dijelaskan, materi selanjutnya sudah dijelaskan. Berarti kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa nanti yang akan dipimpin oleh saudari Nadia Sofa. Silakan Nadia pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We touch, we